Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kullu syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pertama dan utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah taala untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya Allah turunkan sakinah, majelis yang diturunkan rahmat, ketenangan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tes satu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berkumpul satu majelis yang dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya diajarkan kitab Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling belajar mengajar tentang agama Allah. Apa kata Rasul? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah. Sakinah adalah ketenangan, dan ketenangan inilah sesungguhnya yang hilang dari kebanyakan manusia, bahkan kaum muslimin di akhir zaman. Rumah boleh megah, mobil boleh mewah, investasi di mana-mana, tetapi hatinya masih goncang, hatinya kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada ketenangan. Di mana-mana kita lihat ya, di tempat-tempat wisata penuh manusia berkerumun, berduyun-duyun, bahkan antrian untuk masuk ya dan keluar juga. Untuk apa mereka yang dicari? Hari ini orang bilang healing. Kenapa healing? Karena capek menghadapi kehidupan yang penuh dengan berbagai macam hal, masalah yang terjadi. Cari ketenangan, tapi ketenangan ini semua adalah semu. Pulang dari sana pusing kembali. Nah, itu yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Tetapi Rasul SAW berjanji, dan janji Rasul adalah hak, dusta dengannya adalah kafir. Rasulullah mengatakan, jika duduk dalam majelis di dalamnya diajarkan kitab Allah, saling mengajar tentang hal tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, turun ke majelis tersebut, ini anggota majelis, sakinah, ketenangan jiwa. Orang yang duduk dengan penuh adab, konsentrasi, ikhlas, duduk dalam majelis, maka akan tenang, hatinya tenang. Asal konsentrasi penuh, khusyuk karena Allah Ta'ala, hatinya akan tenang. Kedamaian yang tidak pernah didapatkan dimanapun berada. Itulah keutamaan, satu di antara keutamaan dalam majelis. Bagaimana dengan orang yang sampai ketiduran dalam majelis? Kalau ketiduran dalam majelis itu bukan sakinah, bukan ketenangan, tetapi syaitan. Kalau ngantuk dalam peperangan,
dalam beberapa ayat Al-Qur'an menerangkan apabila ngantuk dalam kondisi perang itu ketenangan. Bagaimana peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah dan juga dialami oleh para sahabat. 300 orang lebih dikit menghadapi ribuan orang di medan Badar. Tetapi datang nuas, ngantuk. Nuas itu permulaan tidur, ngantuk, nggak masuk akal. Dan ngantuk dalam perang itu adalah sakinah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda kalau kita duduk dalam majelis ngantuk, maka itu bisikan dari syaitan. Tapi bolehlah kita bercanda saking tenangnya sampai ketiduran. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud. Rasul mengatakan ketenangan jiwa, ketenangan hati yang begitu tentram, yang damai luar biasa. Asal dengan adab tadi, ikhlas dan mengindahkan adab-adab sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di situ, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ini, Rasul mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Majelis tersebut dipenuhi, di majelis tersebut dalam riwayat yang lain sampai langit dunia malaikat Allah bersama ahlul majelis tersebut. Yang penting majelisnya sahih, majelisnya benar, niatnya benar, yang diajarkan juga benar, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan wa haffathumul malaikah, mereka para malaikat begitu banyak berbondong-bondong. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, inna lillahil malaikatun, Allah tuh punya makhluk-makhluk yang bernama malaikat. Di antara tugas mereka adalah diutus oleh Allah, mereka berterbaran di muka bumi ini mencari majelis-majelis iman, mencari majelis-majelis zikir. Apabila mendapatkan satu di antara yang lain, mereka akan mengatakan untuk memanggil satu dengan yang lain, halumma ila hajatikum. Dalam hadis dikatakan malaikat ini jika menjumpai satu majelis, lihat dari langit, wah di sana ada majelis, maka akan memanggil, wahai kemarilah wahai teman-temanku, kalian telah mendapatkan apa yang kalian cari, yang untuknya lah kalian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka sampai bersof-sof langit hanya Allah Ta'ala. Dan ini terbukti ma'asal muslimin, ya kan? Terbukti. Nanti kita akan ambil contohnya, contoh yang real yang ada di zaman sekarang. Jadi malaikat bersama kita. Jadi malaikat bersama kita, tetapi tidak nampak memang tidak nampak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khasyathumur rahmah, dan majelis tersebut dipenuhi, dicurahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan dicurahi rahmat, wa ghasyat, dipenuhi rahmat, sebagian ulama mengatakan majelis tersebut dilindungi. Rahmat itu kadang maknanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang maknanya mereka dijaga oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya Rasulullah mengatakan wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebutkan, membanggakan nama-nama alul majlis ini di depan majelisnya para malaikat di langit sana. Sehingga dalam hadis yang lain ada seorang malaikat bukan protes kepada Allah, tapi bertanya, ya Rabb, satu di antara alul majelis tersebut yang duduk di Masjid Al-Hikmah pada hari ini, satu di antara namanya si fulan itu duduknya dia nggak sengaja, ya Rabb. Kenapa nggak sengaja? Dia ada perlu dengan salah seorang anggota jemaah yang duduk di sana, cuma dipanggil nggak enak. Karena ustadznya duduk di kursi, kelihatan kalau dipanggil, ya kan, mau bisik-bisik nggak enak, makanya dia duduk terpaksa sampai akhir. Jadi dia bukan karena engkau ya Rabb duduk di situ, tapi untuk hajat yang lain. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Saksikanlah, asyhaduhum, saksikanlah bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah. Makanya di akhir majelis Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memberikan iklan, cuma kita tidak pernah mendengar pengumuman tersebut. Kumu ila magfiratikum faqad budilat sayyiatikum alhasanah. Berdiri kalianlah dari majelis, yang penting sampai akhir, dari awal sampai akhir. Apa kata Nabi Muhammad? Malaikat mengatakan, berdirilah kalian ahlu majelis dengan pengampunan dari Allah. Bukan hanya sampai di situ, faqad budilat sayyiatikum alhasanah, telah digantikan kejelekan kalian dengan kebaikan. Ini keutamaan ahlu majelis, subhanallah. Nah, kembali kepada malaikat tadi itu, ya Rabb, si fulan duduk bukan karena engkau, niatnya bukan karena nimba ilmu, tapi terpaksa karena nggak enak dengan ahlu majelis. Allah mengatakan, saksikanlah mereka orang-orang yang telah diampuni dosanya
lam yashqa jalisuhum. Orang-orang yang duduk bersama ahlul majlis tersebut tidak pernah merugi. Nah, di sini ulama mengambil istimbat dalam syarah hadisnya, amal yang diniatkan bukan karena Allah memang nggak dapat balasan. Dia nggak dapat balasan, tapi dapat barokahnya. Apa barokahnya? Diampuni dosanya oleh Allah. Jadi ulama para surahul hadis, para penafsir hadis, pensyarah hadis mengatakan, iya, dia secara pahala nggak dapat, karena niatnya bukan karena Allah. Karena pahala itu didapatkan dengan apa? Dengan niat. Innamal a'malu biniat. Niatnya apa? Itu nggak akan diberikan oleh Allah. Nah, ketika orang beramal tanpa dengan niat ikhlas karena Allah, nggak dapat pahala, tapi tetap dapat barokahnya. Apa barokahnya? Dia orang yang dimasuk diampuni dosanya oleh Allah karena duduk bersama menyertai orang-orang yang baik. Nah, apakah ada contohnya di zaman sekarang? Oh, ada. Saya punya teman namanya Ustadz Dudung. Waktu terjadi tsunami di awal-awal dulu di Pangandaran ya. Jadi beliau punya masjid, Ustadz di situ memang. Dia bercerita kepada saya waktu itu, langsung bercerita kepada kami. Dia ceritakan pada hari terjadi tsunami itu kan pagi hari di Pangandaran, dan masjidnya itu kan yang mungkin pernah ke sana atau orang sana agak menjorok ke laut. Logikanya ini masjid kena duluan. Ini laut, dia di sini gitu kan. Nah, ba'da subuh sekitar jam 7-an mungkin kurang lebih, habis sholat biasa ada kajian, ada taklim, ada majelis lah begitu. Pokoknya majelis agama. Dan subhanallah, mereka saat terjadi huru hara yang begitu sangat mengerikan di luar masjid, ombak yang begitu dahsyat yang menghancurkan segala infrastruktur yang di hadapan tsunami tersebut, mereka tidak dengar sama sekali, dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Nggak dengar ya kan, berarti turun sakinah, ketenangan dalam jiwa mereka, sehingga mereka nggak merasakan apa-apa, tenang, tentram luar biasa. Kemudian wahafathumul malaikat dikatakan, jadi malaikat menjaga mereka sampai keributan di luar masjid tidak diperdengarkan oleh Allah melalui penjagaan malaikat. Wa hasyathumur rahmah, dan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, Ustaz, ketika kami buka tuh pintu, kami kaget setengah mati, ternyata hancur semua kanan kiri kami. Ini di zaman akhir zaman kayak begini, di kurun akhir zaman, Allah tunjukkan terkadang mukjizatnya Rasul, kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar kita meyakini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada afaq, jagat raya ini, di alam semesta ini, atau pada diri-diri kalian tentang kebenaran Islam, agar kalian yakin bahwa Islam ajaran yang hak. Maka hari ini banyak penemuan-penemuan dari para ahli-ahli di bidangnya masing-masing adalah apa? Sebagai bentuk kebenaran. Islam sudah benar, dalilnya sudah benar, hanya bukti kebenarannya saja. Dalilnya sudah jelas, hanya bukti fakta yang ada di lapangan itu sebagai pembenar. Dan inilah yang terjadi ma'asal muslim. Asal tadi dalam majelis ikhlas, khusyuk karena Allah, niat sampai akhir, dan dengan adab adab. Ini penting ya, ini sangat penting, baru kita akan mendapatkan keutamaan tersebut. Baik, ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di sore yang berbahagia ini, di mana kita Allah tempatkan di tempat yang paling afdal di muka bumi ini, yakni rumah Allah Ta'ala, untuk sama-sama mengkaji tentang agama kita ya, tentang persiapan kita kembali kepada Allah alias kematian. Baik, kembali kepada materi pada pekan sebelumnya telah kita bahas bahwa fase Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya adalah mengalami sakit. Ada ikhtilaful ulama, ada 10 hari, ada lebih ya kan. Sakit pertama dirasakan oleh Rasulullah, sebagaimana penjelasan secara singkat khulasohnya pada pertemuan sebelumnya adalah ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah, pulang dari memakamkan seorang muslim yang dikebumikan di kuburan Baqi. Pulang dari sana, Aisyah mengadu kepalanya sakit. Rasulullah mengatakan, kalau kamu sakit, kamu mati, ya sudah saya sholatin. Kan hadisnya panjang kemarin. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang sakit parah itu kepalaku. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian sakit tersebut tidak menghalangi Rasulullah tetap menjalankan tugasnya
kepada para istri-istrinya yang 9, ingat 9, dan Nabi Muhammad kemudian sakitnya semakin parah ketika beliau sampai di giliran rumahnya ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Nah, di sanalah beliau kemudian dalam hadis ya diterangkan dari Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaslu fi mardi alladhi mata fi yaqul aina ana gadan yuridu yauma Aisyata fa adina lahu azwajuh yakunu haisu syaa fa kana fi baiti Aisyah hatta mata indaha. Aisyah bercerita dalam hadis sahih ini riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sakitnya semakin parah, dalam riwayat beliau berada di rumahnya Maimunah. Di rumahnya Maimunah, beliau mengatakan, besok saya di mana gilirannya? Besok saya giliran di rumah siapa? Itu pertanyaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istifham namanya. Tapi yang diinginkan Rasulullah di situ semua istrinya paham. Yang dimaksud kapan saya di rumahnya Aisyah, kapan saya di rumahnya Aisyah, dan semua istrinya paham. Maka dalam hadis yang lain Rasul minta izin dengan kalimat ini, tolong bahasa kitanya, besok saya di mana? Bukannya di rumah Aisyah kan? Nah, sahabat semua mengerti dan paham bahwa yang dikehendaki Rasulullah adalah jika semua giliran sudah tertunaikan, tolong saya bawa ke rumahnya Aisyah. Dan Aisyah mengatakan Nabi Muhammad SAW berada setelah mendapat izin restu dari seluruh istri-istrinya, beliau dirawat di rumah Aisyah sehingga beliau meninggal dunia. Setelah kurang lebih 10 hari. Tapi di beberapa hari terakhirlah Nabi Muhammad memang betul-betul mengalami drop yang sangat luar biasa di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad meninggal di pangkuanku. Beliau bersandar di antara leherku dan bagian dada ataupun perutnya Aisyah. Artinya bersandar di wilayah sini. Beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, dan ini menjadi kebanggaan Aisyah. Nabi Muhammad meninggal di rumahku, di pangkuanku. Sebelumnya telah bercampur liurnya Rasulullah dengan liurku. Kenapa bercampur? Karena saat itu menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah. Ini Abdurrahman. Dan Rasulullah melihat si Abdurrahman sedang menggosok gigi dengan siwak. Siwak yang dari kayu itu ya, akar kayu. Siwak itu dari namanya kayu arak. Yang terbaik adalah kayu arak itu akarnya, bukan tangkainya. Walaupun tangkainya juga bisa, ya kan? Itu sunnah. Dan terdapat di situ dalam penelitian ilmiah, masya Allah luar biasa, terdapat zat-zat yang tidak terkandung dalam pasta gigi apapun. Bagaimana kalau siwak itu berubah menjadi pasta gigi, tetap tidak mendapat keutamaan yang sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kembali kepada hadis, Rasulullah dalam hadis yang lain pernah ditanya, Aisyah pernah ditanya, apa yang paling banyak dilakukan Rasulullah? Bersiwak. Nah, maka ketika Rasulullah melihat Abdurrahman sedang bersiwak, menyikat gigi begitu, ya kan? Rasulullah melihat, Aisyah paham tanpa diminta, tanpa diperintahkan, dipanggil, wahai saudaraku, tolong dong potong yang ujungnya. Tolong potong yang dipakai, dipotong. Kemudian Aisyah melembutkan ujung yang satunya, kedua ujung. Sini dipakai Abdurrahman, agak di sini dipotong, yang sini dibersihkan, kemudian dikunyah, dilembutkan ujungnya oleh Aisyah. Karena siwaknya tentunya masih fresh ya, mungkin masih segar. Kalau masih segar terasa. Cuma sekalian ya bapak-bapak yang belum pernah beli yang fresh, itu terasa betul berbeda banget di mulut kita tuh wangi dan terasa segar sekali. Terasa segar. Yang penting dijaga kebersihannya ya, Dan siwak ini macam-macam. Lalu kuliah kembali kepada hadis, maka setelah dikunyah oleh Aisyah, otomatis bercampur liurnya Aisyah, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah bersiwak. Setelah bersiwak di kepada Aisyah, kemudian beliau mengacungkan tangannya mengarah ke langit, ila rafiqil a'la, aku ingin kembali kepada kekasihku Allah yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah akhir detik-detik hayatnya Nabi Muhammad SAW di rumahnya Aisyah.
di pangkuannya Aisyah telah bercampur liurnya Aisyah dengan liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi kebanggaan Aisyah, sering diceritakan kepada orang yang datang setelahnya. Ini kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena Nabi Muhammad, manusia paling mulia di muka bumi yang pernah ada, meninggal di pangkuannya Aisyah. Menandakan apa? Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menceritakan kedudukan Aisyah pada diri Rasulullah dibandingkan istri yang lain selain Khadijah, ya tentunya selain Khadijah. Tetap kedudukan Khadijah nggak bisa tergantikan walaupun oleh Aisyah, sehingga Aisyah kadang-kadang cemburu karena Aisyah ini yang paling muda, ya, karena sering menyebut nama Khadijah. Nah, Rasulullah pernah menyebutkan kedudukan Aisyah selain Khadijah. Permisalan Aisyah padaku seperti sarit pada makanan yang kusukai. Sarit itu adalah makanan, ya, roti tamis, ya, kalau di Arab, yang lebar-lebar itu yang dari tepung yang dibakar, itu dipotong-potong kecil, taruh di nampan kalau mau makan berjamaah, atau di piring kemudian dicampur kuah. Kadang-kadang ada dagingnya, ada macam-macam. Kalau dibiarkan beberapa menit biasanya akan mekar dan menjadi lembut. Dan itulah kesukaannya makanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan kedudukan Aisyah itu seperti sarit dalam makanan. Artinya sarit itu makanan kesukaannya Rasulullah. Begitu juga Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, berarti Rasul nggak adil? Adil itu bukan harasa. Adil itu bukan kecintaan. Adil itu adalah secara dawahir. Rasul adil dengan siapapun, dengan istri-istrinya, tapi rasa nggak bisa dibohongin. Hanya satu. Makanya bapak-bapak yang punya istri lebih dari satu, adil itu yang dimaksud bukan rasa dan cinta. Itu nggak bisa dibohongin. Pastinya kayak kalau Pak Dokter punya istri yang lebih muda dengan yang lebih tua, pasti suka yang mana? Pastinya manusiawinya suka yang muda. Yang penting yang tua juga adil secara lahiriah, kan begitu? Ya kan begitu. Pak Dokter punya dua, ya? Oh enggak. Kalau ada yang lain, ya, itu tetap adil namanya. Itu adil, ya, tetap adil. Tapi secara materi harus sama. Harus sama, dan itu yang dicontohkan adil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini kemarin telah disebutkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, tetap seorang laki harus adil secara lahiriah, bahkan dalam kondisi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti itu tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Sehingga Rasulullah banyak memberikan wasiat, ya, dalam riwayat yang lain di akhir-akhir hayatnya Rasulullah, di beberapa hari terakhirnya Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarganya atau kepada umatnya. Yang ketiga, bahwa adil yang dimaksud adalah tadi adil secara materi, adil secara fisik, adil secara dohir. Hati tidak bisa dibagi. Hati tetap satu, dan itu tidak mengurangi keadilan dalam sisi pandangan Islam. Kemudian yang berikutnya, Nabi Muhammad begitu sangat baik bermuamalah dengan ahli keluarganya. Dari hadis ini, apa buktinya? Semua istrinya sayang sama Rasul. Sebenarnya mereka ingin supaya Rasulullah itu juga dirawat di rumah mereka. Tapi istrinya Rasulullah faham tentang suaminya ini, sehingga suaminya terserah di mana beliau ingin tinggal, dirawat dalam kondisi sakit parah. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah bermuamalah baik, sehingga tidak ada yang tidak ridho dengan hal ini yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak kan malah ribut, ya kan? Kalau enggak kan malah ribut. Biasanya yang tua, yang tengah, yang muda biasa berantem, rebutan. Yang ini pada rebut, suaminya mati duluan, ya kan? Stres melihat istrinya pada rebutan. Baik, nah Rasulullah nggak seperti itu. Dan walaupun di rumah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW bergantian merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, hadis di atas juga tadi merupakan bukti keutamaan Aisyah dibandingkan yang lain selain Khadijah. Khadijah nggak tertandingi dalam hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis yang lain, ketika sering disebut tentang keutamaan Khadijah di hadapan Aisyah, Aisyah ini orang yang paling berani, memang paling muda, paling cantik, paling pintar. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah tidak ada lagi wanita lain di muka bumi ini? Toh telah Allah gantikan yang tua dengan yang muda seperti saya.
Itu PD-nya Aisyah kepada hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Enggak ya Aisyah, enggak ada yang bisa menggantikan kedudukan istriku yang pertama Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Saat orang tidak beriman, dia orang pertama yang beriman. Saat orang tidak mau menolongku dengan hartanya, dengan dirinya, dialah manusia pertama yang menolongku, hartanya, jiwanya, kehormatannya, bahkan semuanya. Kemudian yang lain, istri-istriku nggak ada keturunan dariku, tapi Khadijah, dia memberikan, Allah berikan melaluinya keturunan sampai hari ini. Maka ini nggak dimiliki oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan itu buktinya. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun sering kalau sedang memotong kambing, beliau teringat teman-teman dekatnya istri yang pertama Khadijah. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat, tolong ini kambing yang sudah dimasak kasih ke temannya Khadijah. Dan ini menunjukkan orang-orang yang memang pernah menjadi orang dekatnya Khadijah tetap disambung silaturahminya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu membuktikan Nabi orang yang sangat baik, orang yang sangat baik. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah siapa? Yang terbaik di mata keluargamu, terutama istrimu dan anakmu. Dan aku orang yang terbaik bagi keluargaku. Hari ini kan kita baik di mata orang. Nah, hari ini banyak kita dianggap baik di mata orang, di mata tetangga, di mata teman, ya, di mata mantan begitu. Tapi di mata istri kita, laki-laki yang paling menyebalkan. Di mata anak kita, orang tua yang sangat egois. Berarti kita tidak baik. Berarti kita pakai topeng. Kalau di luar, kalau di dalam baru dibuka topeng kita. Ya, semoga saya yang berbicara dan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW menjadi orang laki-laki yang terbaik, baik betul luar dalamnya, bahkan orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Istri kita, atau yang lebih istri-istri kita, atau anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, kembali kepada hadis. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita permohonan orang yang sakit hendaknya dipenuhi. Sekali lagi, permohonan tersebut baik. Kenapa? Karena permohonan orang yang sakit, terutama di akhir-akhir hayatnya, jika dipenuhi menenteramkan hati orang yang sakit, bukan malah marah-marahin, dasar bapak tua ini, mati aja kalau langsung mati duluan dia, ya kan? Tapi justru harus sebaliknya, harus betul-betul dimanjakan, apa yang dimaui diberikan. Inilah kesempatan ya untuk berkhidmat kepada orang-orang yang sudah menjelang ajalnya, sudah semakin dekat. Dan yang berikutnya, seharusnya seyogyanya jika dia punya lebih dari satu rumah atau anaknya lebih dari satu, maka di mana dia merasa tenang, disitulah dirawat seharusnya. Dan jangan dipaksa. Orang tuanya maunya di rumah si A, ya kan? Tapi anaknya masa di rumah si B. Akhirnya apa? Matinya dipercepat oleh Allah akhirnya, walaupun memang nanti di tangan Allah, ya istilahnya gitu. Kenapa? Sakit duluan dia, sakitnya bertambah sakit. Nah, tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengisyaratkan dia ingin tinggal sampai akhir hayatnya di rumah ibunda Aisyah, semua sepakat. Ini hebatnya para istrinya Rasul SAW, menandakan Rasulullah adalah laki-laki yang sangat luar biasa. Taib. Dan dari sini juga kemarin sudah saya singgung dan saya ulang lagi, pentingnya mencari pasangan bukan hanya solehah, ya, tetapi bukan hanya kaya, bukan hanya cantik, tapi juga cerdas, fatonah, cerdas. Sehingga dengan kecerdasannya paham, suami nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu ngomong macam-macam, dia udah ngerti. Inilah istri yang baik. Inilah istri yang cerdas. Cerdas itu kan macam banyak, ada cerdas cara berkhidmat, cerdas dalam menghafal, cerdas memahami suatu masalah, cerdas dalam belajar. Ini cerdas secara sosial minimal. Faham betul apa yang diinginkan, dihendaki oleh istrinya dan pasangannya. Makanya suatu keberuntungan ya, orang yang diberikan pasangan yang cerdas dalam makna yang ini. Tanpa harus diminta sudah dilakukan dan disiapkan. Ini luar biasa. Tapi ujian berat bagi seseorang, apalagi seorang laki-laki yang pulang dari kantornya, pingin sekali-kali waktu turun dari mobil dibukakan pintunya, ya kan, dibukakan dasinya, sepatunya, ditanya, abang mau minum yang dingin atau yang anget? Pingin rasanya itu, nikmat,
ya kan? Udah begitu abang capek ya, pijitin ya bang, luar biasa. Nah ya hari ini kan yang terjadi apa? Pengantin baru doang yang terjadi, itu juga nggak lama. Itu pun juga tidak lama, ya kan? Itu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu termasuk rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang belum bagaimana? Udah terlanjur nih. Ya sudah, doa kepada Allah, nanti di surga dikasih insya Allah. Kalau yang belum, diusahakan supaya bisa menikmati. Jadi dunia itu terasa, walaupun sempit rumah kita, terasa luas, ya kan? Walaupun rezeki kita nih pas-pasan, terasa nikmat hidup luar biasa. Jika orang yang paling dekat dengan kita nih paham dengan kondisi kita, tidak justru menambah beban. Ya kayak begini ya, pulang ke rumah, abang kenapa sih kok lama banget dari masjid melulu? Anak nangis ini dari tadi, nyariin abang, nyariin bapak, ya kan? Masya Allah. Tapi kalau istri yang kita solehah, yang mengerti kita, Masya Allah, abang baru pulang ya bang, subhanallah. Apa tadi yang diajarkan, yang didengar di masjid bang? Tolong sampaikan kepada kami. Walaupun tadi nangis si anak, tapi nggak apa-apa, udah saya diem ini bang. Hati terasa senang banget. Ya rasanya, Masya Allah. Surga kita masuk rumah itu. Tapi kalau nggak baru masuk udah dipelototin, lama banget ke masjid, bukannya sholat cuma 5 menit, ini kok sampai setengah jam ngobrol ya. Makanya sudah tua nggak usah masjid melulu yang diurusin. Jangan jadi DKI melulu, ini bayar juga. Luar biasa, rasanya rontok hati masalah muslim. Jadi agama itu cuma sampai di luar rumah, masuk rumah bukan lagi kekuasaan kita. Itu adalah neraka ya, neraka bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki. Semoga Allah rubah ini semuanya. Maka istri kita harus paham agama, anak kita harus paham agama. Kenapa? Orang yang paling dekat dengan kita adalah mereka. Kewajiban utama yang paling wajib adalah mereka harus kita kenal agama. Dolim kita kalau kita ngaji, yang kita dapatkan di sini nggak disampaikan kepada anak istri kita. Dolim pak. Menyampaikan bukan berarti harus kayak begini, duduk istri di bawah, nggak usah, sambil tidur sambil makan. Dinda tadi Masya Allah saya dengar kajian begini loh, gimana menurut Dinda? Ya kan? Luar biasa. Sehingga apa? Nyampe juga ilmu yang kita dapat di sini ke rumah kita. Anggap seperti taklim lagi kecilan di rumah ya, dengan anak, dengan istri, diskusi. Sehingga apa? Akan hidup. Yang kita dapatkan di sini betul-betul akan menjadi hidup, jadi makna yang sempurna di rumah kita. Nah inilah yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Semoga Allah berikan nikmat tersebut. Amin. Yang berikutnya tentang istihbabus siwak. Dalam fikih istihbab itu sangat dianjurkan bersiwak. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwakin inda kila salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku siwak ini, apalagi kita orang Melayu yang jauh dari pohonnya ya kan, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak alias wajib. Kapan? Setiap mau sholat sebelum takbiratul ihram dan setiap mau wudu. Disikat. Bapak-bapak zaman dulu ya kan, orang-orang tua kita dahulu kalau pulang dari Mekah biasanya sebelum siwak, kalau ingin jadi imam siwakan dulu. Nah cuma masalahnya bedanya, siwakan itu cuma dicantol di ujung tasbih dilempar sehingga tidak terjaga kebersihannya. Itu masalah. Nyampe rumah saya sakit mulut kita. Harusnya ditempatkan di sini, dibuatkan tempat khusus kan ada tuh, jika terjaga kebersihan siwak itu. Karena Rasulullah sering bersiwak. Dan luar biasa siwak itu ma'asal muslimin ya, jika yang benar. Kalau yang keras ya direndam dulu supaya jadi lembut. Nah siwak banyak, tapi yang paling terbagus secara umum adalah arak. Dan alhamdulillah di beberapa wilayah katanya tumbuh ya. Di Jawa Timur ada teman katanya yang punya pondok pesantrennya besar, dia juga tanam pohon siwak dan hidup di Indonesia. Dan siwak itu bukan dahannya yang dipakai, tapi akarnya. Dan yang paling banyak itu di wilayah Timur Tengah ya, Asia Selatan, termasuk di Afghanistan. Nah di Afghanistan itu siwaknya macam-macam, termasuk paling bagus. Jadi kalau kita warnanya hitam, dia lembut. Kalau siwak yang umum yang dari Arab itu kan keras pak, kasar. Tapi yang dari Afghanistan hitam tapi lembut tapi elastis banget gitu, dan wanginya luar biasa. Dan saya tidak temukan dimanapun kecuali di Afghanistan. Ya, jadi banyak teman-teman kita kalau pulang dari Afghanistan ke Pakistan, saya di Pakistan lama, dia biasanya kasih hadiah itu. Di sana banyak. Ala kulli hal, di Indonesia adakah selain siwak? Zaman dahulu kalau di kampung-kampung pengganti siwak biasanya tangkai di pohon kelapa, tangkai kelapa. Kan ada kelapa bulat, kan ada tangkainya tuh, dipotong
ujungnya dijadikan siwak. Boleh enggak? Boleh. Boleh, tetapi keutamaannya memang tidak seperti siwak yang dimaksud. Dan alhamdulillah sekarang siwak ini udah banyak di mana-mana. Kita pergi ke toko herbal, insya Allah dapat dari mana-mana. Dari Pakistan banyak, di Arab Saudi juga dari juga banyak. Nah, soyogenya itu. Kenapa disunahkan? Karena dalam hadis yang lain mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan disunahkan bahwa ketika mau bertemu istri, mau sholat, mau baca Quran, mau ibadah, bersiwak. Tapi yang penting dijaga kebersihannya. Dan alhamdulillah sudah banyak di Indonesia dijual di mana-mana, apalagi di online banyak sekali. Kemudian keutamaannya adalah apa? Selain ini adalah mempermudah mengucapkan kalimat syahadatain katanya. Jadi kalau kita sudah mau meninggal dunia, jangan dikasih rokok, Pak. Keselak dia nanti, ya kan? Tapi dikasih siwak, suruh siwakan. Insya Allah mempercepat, memudahkan mengucapkan kalimat syahadatain. Dan Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Baik, itu adalah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika semakin berat sakitnya dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau dengan suka hati dan dengan senang hati merawat Rasulullah Muhammad, dan itu sebagai bentuk kehormatan Allah pilih Aisyah mendampingi nabinya sampai akhir hayatnya. Ini luar biasa, ya. Ini adalah jodoh yang Allah tentukan di akhir hayatnya, di awal sebagai nabi dengan Khadijah, di akhirnya dengan Aisyah. Dan ini sebagai bantahan yang jelas kepada orang-orang Syiah yang mengatakan Aisyah di neraka karena dia wanita penzina, karena dituduh telah berselingkuh dalam satu kisah yang panjang dalam Al-Quran, dan disebut dengan Qissatul Ifk, peristiwa Ifk. Ini bertentangan, ya. Orang-orang Syiah bahkan mengatakan sekarang Aisyah di neraka digantung katanya. A'udzubillah min dzalika. Dan ini satu bukti bahwa Rasulullah adalah wanita manusia terbaik, maka pasangan juga terbaik. Dalam surah Nur Allah mengatakan at-tayyibati lit-tayyibina wat-tayyibina lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik diperuntukkan untuk wanita yang baik. Rasulullah manusia terbaik, maka pendampingnya adalah wanita-wanita terbaik, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Taib, insyaallah kita lanjutkan sejenak insyaallah ba'da salat Isya, dan sekarang kita akhiri dulu, kita salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sejenak kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Tadi kita sampai kepada kondisi Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau dirawat dan meninggal wafat atau meninggal dunia di rumah Aisyah, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa yang dilakukan oleh Aisyah secara khusus dan oleh istri-istrinya Rasul SAW di akhir hayatnya, khidmat apa yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW? Dari salah satu riwayat, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa khidmat yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Aisyah secara khusus dan oleh istri-istri yang lain radhiyallahu anhu adalah memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merawat Nabi Muhammad, memandikan Nabi Muhammad, melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, luar biasa. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama dakhala baitahu washtadda waj'uhu hariku alayya min sab'i kirabin. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda
setelah beliau masuk ke dalam rumahku dan semakin parahlah sakitnya. Beliau mengatakan, hariqu alayya, siramkanlah air kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sab'i qirab, dari 7 bejana air, dari 7 qirab, dari 7 bejana air yang belum dilepas ujungnya, alias air tersebut telah disimpan, ya, disimpan dalam bejana tersebut. Dan bejana yang dimaksud di sini adalah yang kemarin telah disampaikan, tempat air yang terbuat dari kulit, umumnya kulit kambing, karena kulit sapi terlalu besar, nggak bisa dipikul. Jadi kalau kulit kambing masih bisa digotong. Jadi kambing itu setelah dikuliti, diambil kulitnya dengan bagus, tidak robek, kemudian ujung kaki-kakinya yang 4 itu dijahit atau diikat. Kemudian dia di lehernya, ya, yang bekas lehernya itulah tempat untuk mengikat dan mengeluarkan dan memasukkan air. Dan Rasulullah ingin dimandikan dengan air yang seperti itu sebanyak 7 girab atau 7 bejana tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, siramkanlah air kepadaku dengan 7 tempat air kepadaku yang belum diikat, yang tidak dilepas ikatannya. Jadi air setelah dimasukkan ke dalam bejana tersebut diikat dan tidak dilepas, berarti sudah disimpan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, agar aku dapat keluar kepada manusia dan memberikan pesan ilan nas, kepada manusia. Fa ajlasa fi mihdabi li Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta untuk didudukkan di atas tempat air. Jadi bejana besar, ya, bejana yang besar begitu. Hari ini mungkin diterjemahkan dengan seperti bathtub. Jadi Rasulullah dimandikan di tempat seperti itu, kemudian diguyur air oleh para isi-isinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan agar cukup untuk dimandikan pada kali itu dan pada hari itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya Aisyah dan menjumpai manusia. Summa kharaja ila nas, Rasulullah keluar dari rumah Aisyah berjumpa dengan manusia, memberikan pesan dan khutbah akhir-akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang khutbah ini banyak ditulis, didukilkan khusus dalam bab akidah biasanya, karena semua terkait dengan masalah itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini ulama mengatakan bahwa di antara khidmat pelayanan kepada orang yang sedang sakit, apalagi merupakan pasangan kita, harus dengan ikhlas dan sepenuh hati, termasuk memandikan dengan cara yang terbaik. Boleh di bathtub. Jadi bathtub itu ada sumbernya dari kisah ini, ya, tapi waktu bentuknya kayak bejana besar. Jadi hari ini terjemahnya apa? Bathtub. Jadi boleh punya itu, silahkan jika memang tempatnya cukup, ya, untuk hal-hal yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian ini yang pertama. Jadi memandikan Nabi. Yang kedua, dalam proses melayani Nabi, dalam memandikan Nabi, bukan perkara yang ringan, apalagi sudah sakit parah. Dan di situ nampak sekali bagaimana cintanya Aisyah dan hubungan batinnya Aisyah, keikhlasannya Aisyah dan istrinya Rasulullah SAW yang lainnya. Begitu ikhlasnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malah ditinggal. Isinya kan banyak, saya cari yang lain aja deh. Kalau sekarang begitu, diambil hartanya pergi dia. Itu terjadi di mana-mana. Ini kasus umat akhir zaman, terutama di kota-kota besar. Nah, istrinya Rasulullah tidak seperti itu. Mereka setia sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sampai keroyokan berkhidmat pada Rasul. Luar biasa. Walaupun Rasulullah sakit, tapi pendampingnya bidadari-bidadari dunia, luar biasa. Maka hati menjadi gembira dan menjadi tenang jiwanya. Yang berikutnya adalah kenapa Nabi Muhammad SAW minta dengan 7 kirab? Kirab adalah bejana, ya. Itu jamak, kalau banyak kirab. Kalau satu namanya
girbah. Tadi dikatakan girbah itu adalah kantong air ya, lebih tepat bejana atau yang terbuat kantong air yang terbuat dari kulit yang telah disamak pastinya ya, telah disamak dan yang telah dijahit ya, kaki empatnya, kemudian yang ujung tali, ujung lehernya itu digunakan sebagai tempat mengeluarkan dan memasukkan air, dan itu diikat. Rasul minta air itu disimpan di situ dan diikat. Nah, hikmahnya adalah apa? Pertama, untuk menjaga kebersihan, supaya bersih. Kita tahu Madinah kanan kiri debu, badainya pun badai debu ya, supaya diikat supaya bersih, lebih bersih. Karena itu untuk selain untuk mandi juga untuk pengobatannya Rasul, terapi. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah kenapa diikat dan di dalam kantong, di dalam bejana yang terbuat dari kulit. Ulama mengatakan dalam penelitian bahwa air yang dimasukkan dalam kantong kulit, bejana yang terbuat dari kulit yang diikat, selain bersih, dia akan menjadi sejuk ataupun dingin, dan itu obat. Dan itu obat bagi orang yang sedang sakit. Makanya dalam hadis pun Rasulullah dalam hadis istiftah kan, Allahumma gsilni bima'i salji wal bard. Ya Allah, bersihkanlah aku, mandikanlah aku, bersihkanlah aku dengan apa? Air yang dingin, air salju ya, air dingin dan air yang salju. Ada hikmah tersendiri di balik itu. Dari sisi medis jelas ya, yang penting tidak terlalu dingin banget. Kalau di itu kan sejuk, dinginnya tuh dingin sejuk ya, dingin sejuk. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam bab Tibun Nabawi, al-huma min fa'i jahannam. Orang yang kena demam itu dari uap api neraka, efek dari uap api neraka. Fa'abidruha bil ma, maka dinginkanlah dengan air. Itu asal muasal kompres dalam Tibun Nabawi ya, nanti bisa dilihat pandangan dari jasa medis ya, kedokteran modern. Makanya orang yang sakit di zaman dahulu itu didinginkan dengan apa? Yang sedang demam dengan dikompres pelan-pelan, setelah semuanya bisa dan juga bisa dimandikan. Dan pernah saya alami ya, ketika saya di sana banyak rumah sakit, tetapi masya Allah dokternya hafidz Quran, dan banyak Tibun Nabawi juga masuk di sistem perubatan. Tibun Nabawi masuk dalam rumah sakit tersebut. Jadi saya pernah tengah malam panas luar biasa, saya disuruh masuk ke kamar mandi dan dimandikan, dan memang langsung dingin. Tapi caranya wudu dulu, tidak langsung disiram, wudu dulu ya. Sunahnya kan begitu, sebagaimana wudu mau sholat, kemudian disiram pelan-pelan dari kanan kiri, terakhir dari kepala, dan itu ternyata langsung dingin. Nah, hikmahnya di sini adalah Nabi Muhammad kenapa minta air yang dingin, minta air yang bersih, dan diikat yang bejananya tidak dibuka. Selain bersih juga dia akan sejuk, menurunkan demamnya. Karena pada hadis yang kemarin telah dibahas, pada ketika Abdullah bin Abbas datang kepada Rasulullah di akhir hayatnya, ya Rasulullah, engkau demam? Iya, aku tertimpa demam 2 orang demam yang paling parah itu jadi satu digabung kepadaku. Itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang Rasulullah cuma menyiram mukanya dengan air yang disimpan dari bejana. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa Rasul mengatakan mengkhususkan hariku alayya min sab'i kirabin, siramkanlah, guyurkanlah kepadaku, diguyur dari kepala sampai badan. Teksnya sahih dari Sahih Bukhari, 7 kali, 7 dari kantong atau dari bejana tersebut. Kenapa 7? Kenapa yang penting diguyur aja? Enggak, Rasulullah menyebut 7. Nah, ini menjadi bahasan khusus oleh para alim ulama. Tetapi ada riwayat yang lain yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau menukilkan pendapat Al-Imam Al-Khattabi. Ada riwayat yang lain, bukan 7 dari bejana air yang terbuat dari apa namanya? Dari kulit, tetapi abar, 7 sumur. Dalam Fathul Bari beliau menukilkan dari pendapat Al-Imam Khattabi. Ada riwayat lain menyebutkan min abari syatta, dari sumur yang beda-beda, yaitu 7 sumur maksudnya. Dan ada ulama yang mencoba mengumpulkan hadis ini. Memang asal dari dia minta, Nabi Muhammad SAW minta untuk disiram, dimandikan dengan 7 dari kantong atau dari bejana air yang diambil dari 7 sumur katanya. Ada yang menerjemahkan demikian. Ada yang menerjemahkan
demikian. Nah, tetapi Al-Imam Al-Khattabi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan yushbihu ayyakuna hassas sab'a tabarrukan bihadal adat di annahu lahu dukhul fi katsir min umuri syariah wal asl khalq. Beliau mengatakan, kenapa Nabi Muhammad minta disiram, dimandikan, ya, dimandikan sampai 7 kali? Beliau mengatakan karena angka 7 ini, beliau mengkhususkan 7 angka, tujuannya adalah tabarrukan, bertabaruk. Beliau mengatakan bertabaruk dengan 7 angka. Kenapa demikian? Karena 7 angka ini banyak sekali digunakan dalam syariat, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk asal muasal penciptaan. Ya, penciptaan menggunakan kalimat 7. Allah menciptakan alam semesta dengan 7 hari. Nah, ini kata beliau. Nah, dari sini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga lebih jelas lagi dalam riwayat yang lain dan masih dalam Fathul Bari, qila hikmatu fi hadzal adad anna lahu khasiyah fi daf'i darari summi wasihr. Beliau mengatakan bahwa kenapa Rasulullah mengkhususkan menyebutkan 7, angka 7, hitungan 7, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Beliau mengatakan karena di dalamnya terdapat khasiat secara khusus untuk menolak racun dan sihir. Ini kalau yang belajar bab ruqyah, ini masuk bab ini. Ini jadi salah satu para ruqyah yang mereka mencoba menelaah daripada banyak riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Terkadang kalau ruqyahnya sudah orang yang terkena sihir atau kena gangguan yang cukup parah, mereka akan diruqyah dengan air, dibacakan air, ya. Kadang kalau kami 30 juz biasanya kita ruqyah pada air dan diambil dari 7 sumur. Kenapa harus 7? Dari hadis ini tujuannya adalah untuk tabaruk, untuk pengobatan. Itu diperbolehkan dan tidak kategori syirik, karena ada riwayatnya dan ada sandarannya dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian juga kalau bisa dicampur, kalau meruqyah, ya, untuk mandi itu diminum dengan daun bidara dengan 7 helai, yang dianjurkan kalau bisa dengan 2 batu gitu. Ini dalam bab pengajaran ini. Kemudian juga kalau ruqyah mandiri, contoh kita merasa nggak enak badan atau ada sesuatu, mungkin sedang nginep di mana atau anak kita sakit tiba-tiba, antum ruqyah, kita ruqyah sendiri. Ruqyah mandiri itu bagus. Bagaimana? Minimal baca ayat Al-Fatihah 7 kali. Sekali bagus, 7 kali lebih sempurna. Dari mana? Dari sini sumbernya. Hadis tersebut, hadisnya sahih. Hadisnya sahih dan ini harus dibiasakan. Ini harus dibiasakan dan suatu saat Allah akan berikan keyakinan yang sangat luar biasa di sini. Dan penelitian secara ilmiah pun membuktikan bahwa air yang diruqyah, apalagi dengan baca Al-Quran, ya, apalagi 30 juz, apalagi berulang-ulang, partikel-partikel berubah menjadi obat yang sangat luar biasa. Yang telah diteliti oleh profesor dari Jepang. Kita tahu bersama hal ini. Dan kita sekarang harus melakukan itu. Makanya ada satu dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jika Quran tidak bisa lagi menyembuhkan, laisa ba'dahu dawa, maka setelahnya tidak ada lagi obat. Jadi Al-Quran itu bukan hanya obat jiwa, obat rohani kita, ternyata juga Al-Quran itu juga obat jasmani kita. Tapi syaratnya yakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan anjurannya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu lebih bagus. Setiap kita bisa minimal Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah, apa mau minum apa-apa begitu kan, baca Al-Fatihah 7 kali, tiupkan ke air, kita minum sendiri. Itu lebih baik. Nah, dari sini sandarannya. Kemudian dari hal ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa angka 7 itu memang spesial dalam syariat Islam. Nah, kita lihat ya dalam banyak Al-Qur'an, banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Contoh, Allah mengatakan wa banaina fawqahum sab'an shidada. Allah mengatakan, dan kami membangunkan di atas kalian 7 langit, ya, 7 lapis langit yang sangat kokoh. Allah menyebutkan langit pun 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Angka 7.
Ya, angka 7. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Ada kalimat di sini ya, ada kalimat di sini. Kemudian Allah juga menjadikan lautan pun 7, samudra 7 di muka bumi ini. Ayatnya ada beberapa. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan tadi yang bab pertama, langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Dalam surat Al-Luqman, seandainya Allah ya ranting-ranting ya min asjarin akhlamun, seluruh ranting-ranting pohon di muka bumi ini semua jadikan pena, daunnya jadikan sebagai kertas. Kata Allah, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'i akhurin, dan 7 samudra dijadikan sebagai tintanya. Habis tambah lagi 7 kali nggak akan bisa menulis kebesaran Allah dan nikmat Allah kepada manusia. 7 samudra pun ada 7 ya, bisa dihitung sendiri. Kemudian neraka ternyata juga 7 pintu. Neraka pun 7 pintu. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongannya tertentu, masing-masing memasuki hal tersebut. Kemudian Allah juga berikan satu anugerah yang luar biasa kepada manusia, orang Islam, kepada kita. 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Ini kekhususan yang Allah nggak pernah berikan kepada umat sebelumnya, kecuali diberikan oleh Allah kepada nabinya dan kepada kita. Berarti secara umumnya Allah mengatakan, walaqad ataina sab'a minal mathani wal qur'anil azim. Kami telah memberikan kepada kalian wahai Muhammad, kepada kamu wahai Muhammad, 7 ayat yang dibaca terus menerus berulang-ulang dan Al-Qur'an yang sangat agung. Nah, di sini kalimat ini 7 yang berulang-ulang, ayatnya memang 7 berulang-ulang sering dibaca. Nah, kenapa dalam hal ini 7? Bahkan kita sujud pun anggota 7. Sujud itu wajib, syaratnya harus anggota 7. Sujud itu adalah posisi kondisi manusia sedang menghambakan kepada Rabb-nya dengan sepenuh hati yang paling sempurna. Itu syaratnya harus 7 anggota badan nempel di tanah. Dari bawah kedua telapak kaki nggak boleh digantung. Dalam riwayat Abu Daud rapat. Ini Abu Daud ditekan, semua ngadep ke kiblat. Jadi bukan begini ya. Jadi kalau dalam sifat Rasul Nabi ditekan rapat, dalam Abu Daud ditekan. Kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan jidat plus dengan hidungnya. 7. Kenapa harus 7? Itu semua ada rahasianya ya kan. Makanya 7 itu adalah huruf yang atau angka yang spesial dalam syariat Islam. Kemudian ma'asal muslimin rahim, banyak ayat-ayat ya, banyak ayat-ayat hadis ya bercerita tentang 7 ini, sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Dan alam manusia juga mengalami 7 alam. Roh, rahim, dunia, barzah, alam kebangkitan, mahsyar, ada mizan dan hisab, kemudian neraka ataupun surga. 7 juga. Nah, kemudian dalam hadis-hadis yang cukup banyak, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, contoh, man asbaha atau man tasabaha bisab'i tamaratin azwah, barang siapa yang di pagi hari makan 7 butir korma ajwa, korma Madinah yang kita kenal dengan korma Rasul. Apa kata Rasul? Lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wala sihrun. Maka hari itu tidak akan memudaratkan baginya. Berarti dilindungi oleh Allah asbab 7 korma ajwa yang dimakan dari racun dan dari sihir. Ini juga bagian dari proses penyembuhan ketika orang diruqyah. Biasanya salah satunya kita suruh makan ajwa ya. Ajwa juga banyak-banyak. Alhamdulillah Indonesia sudah murah sekarang, nggak seperti dulu lagi. Ini juga bagian ya dalam syariat. Dalam hadis Rasul juga mengatakan, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-mu'min ya'kulu fi mi'i wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a.
Orang mukmin itu makan dengan satu usus. Ya, dalam riwayat dibagi menjadi 3, sepertiga nafas, sepertiga air, sepertiga makanan. Nah, beda dengan orang kafir, makan dengan 7 usus. Artinya apa? Makan yang banyak tapi tidak kenyang, alias rakus, ya kan? Itu ada juga kalimat tersebut. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi tentang masalah ini. Nah, dari situlah ma'asyiral muslimin jemaah sekalian, kenapa Rasulullah memerintahkan isi-isinya untuk memandikan Rasulullah dengan 7 bejana air yang terbuat dari kulit. Dalam riwayat dari 7 air yang berasal dari 7 sumur yang berbeda. Ya kan? Tapi yang paling sahih memang ada teks yang dari 7 kirab, 7 bejana air yang terbuat dari kulit. Itu yang paling sahih. Sedang kalau diambil dari mana, boleh juga, nggak ada masalah. Nah, dari situlah ini sebagai kalimat penutup. Sebagian ulama-ulama di Nusantara ini dari hadis ini mengistimbat, mengambil hukum, ya kan, bahwa ada amalan khusus mandi dengan 7 sumur untuk menolak bala, katanya. Menolak bala. Dari mana sumbernya? Mereka mengistimbat dari sini, katanya. Dari kejadian hadis ini. Ya, yang penting tetap pada koridornya, nggak lebih daripada itu amalannya. Itu kata sebagian orang, ya. Kata sebagian orang. Jadi ada sumbernya, begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini bahasan kita pada malam yang berbahagia ini, dan ada beberapa lagi pekerjaan khidmat pelayanan para istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari situ kita juga bisa ambil pelajaran dan hikmah dari kejadian-kejadian tersebut insyaallah taala. Karena seluruh hidupnya Rasulullah, dari diangkat jadi nabi secara khusus atau dari sebelumnya menjadi contoh suri teladan sampai akhir hayatnya. Setiap perbuatan Rasulullah semua bisa jadikan sebagai contoh suri teladan bagi kita semua, dan mengikutinya adalah ibadah dan diganja dengan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian yang disampaikan pada malam yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum kita tutup, tafadhal silahkan jika ada yang menambahkan, ya, informasi untuk melengkapi yang ada atau memberikan masukan ataupun pertanyaan, tafadhal silahkan. Alhamdulillah, ya, tidak ada. Semoga apa yang disampaikan betul-betul membekas dalam diri kita, ya, dan apa yang kita kaji hari ini semoga menjadi tambahan kebaikan kita insyaallah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini benar dari Allah taala, niat mengamalkan dan menyampaikannya salah dari saya dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon dimaklumi. Kita sempurnakan majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanaka rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.